Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5623. Membatalkan api. Kaisar bayangan bergoyang dan langsung terbang. Saat ini, dalam kehampaan itu, wajah Po Meng jelek. Dia memegang mangkuk batu dan dengan cepat bergerak menuju wilayah Sen Luoyan. Sepanjang jalan, sejumlah besar orang kuat dari wilayah 5 pegunungan suci mengelilinginya dari segala arah. Sial, sepertinya bawahan Kaisar Wu Yueming bertekad untuk mempertahankanku. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Po Meng menjerit di dalam hatinya, dan mangkuk batu di tangannya terus meledak. Boom, aura menakutkan tersapu. Langsung mencabik-cabik pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka dan mengubahnya menjadi bubuk di tempat. Sebagai seorang kaisar veteran, budidaya Meng Po telah mencapai kaisar tingkat menengah. Kekuatannya sangat menakutkan ketika dia melambaikan tangannya. Tidak peduli apakah dia seorang transenden atau kaisar semu, dia tidak dapat melawannya sedikit pun. Namun, tidak peduli berapa banyak pembudidaya hantu kuat yang dibunuh Meng Po. Masih banyak pembudidaya hantu kuat yang berkumpul di sekitarnya. Bersamaan dengan berkumpulnya para pembudidaya hantu kuat itu, ada juga formasi menakutkan yang mengikat mereka. Bang bang bang. Po Meng terus membunuh pembudidaya hantu yang kuat satu demi satu. Tetapi formasi cahaya hitam yang terus berada di sekitarnya menjadi semakin intens. Formasi cahaya ini berubah menjadi riak hitam, melingkari dirinya seperti benang sutra. Sial, berapa banyak formasi yang telah diatur oleh orang-orang Kaisar Ming 5 gunung di sini. Po Meng mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan. Cahaya di kejauhan seperti langit dan bumi yang bergelombang. Saat dia terekspos, cahaya itu terus melonjak. Itu seperti tutup pot langit yang besar, menutupi kekosongan untuk ratusan juta mil. Gelombang demi gelombang kekuatan besar dengan cepat berkumpul menuju tempat ini. Jika terus berlanjut dengan kecepatan ini, saya khawatir tidak akan lama lagi dia akan sepenuhnya diselimuti oleh formasi cahaya yang menakutkan ini, dan dia tidak akan bisa lagi melakukannya. Menolak sama sekali. Kita harus bergegas keluar secepat mungkin, kalau tidak aku pasti akan binasa di sini begitu formasi hebat ini berkumpul. Hati Po Meng menjadi geram, dan dia menyapu mangkuk batu di tangannya dengan keras. Bang bang bang, sekelompok pembudidaya hantu kuat lainnya meledak dengan cepat. Meledak seperti kembang api yang indah, membentuk ledakan besar di dunia. Para pembudidaya hantu ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang transenden. Jika ditempatkan di tempat lain, masing-masing dari mereka akan menjadi raksasa. Tetapi di sini pada saat ini, mereka seperti ngengat yang terbang ke dalam api, seperti semut yang jatuh seperti semut yang sangat menyedihkan. Tapi orang-orang ini tidak takut mati, dan mereka membunuh dengan gila-gilaan. Hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi. Penyihir tua, ayo mati. Sekelompok pembudidaya hantu yang kuat meraung dengan marah, dengan cepat berkumpul seperti hiu yang mencium bau darah. Kamu sedang mencari kematian. Po Meng berteriak dengan marah, alisnya terangkat, dan cahaya yang ganas keluar dari matanya. Boom, mangkuk batu di tangannya dengan cepat terbang keluar. Mengenai pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Dia tidak boleh terjebak di sini. Melihat mangkuk batu itu hendak menghancurkan pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di depannya, tiba-tiba. Hahaha, Po Meng, kenapa kamu begitu marah? Ledakan. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Masing-masing api hitam ini mengandung aura membakar segala sesuatu di dunia.
Dalam sekejap, mereka melilit mangkuk batu yang diledakkan Meng Po, menghalanginya. Api hitam. Aku tidak menyangka bahwa kamu juga akan menjadi antek kaisar dunia bawah 5 gunung dan berkolusi dengan klan Abais. Murid Meng Po menyusut dan dia meraung. Karena terkejut, dia tiba-tiba mengambil kembali mangkuk batu itu. Bang-bang, mangkuk batu itu adalah aura mengerikan dari sungai Wangchuan yang bertahan di langit, meledakkan api yang tak berujung dalam sekejap, dan kembali ke Po Meng untuk pertama kalinya. Di tangannya, dia memandang ke depan dengan sungguh-sungguh. Panggilan. Api yang tak terhitung jumlahnya memadat dan berubah menjadi seorang pria berjubah hitam. Dia menatap Po Meng dengan mata dingin dan senyum mengejek di bibirnya. Po Meng, kamu berkolusi dengan klan Abais. Apa maksudmu dengan ini? Kenapa bisa? Apakah aku tidak mengerti ini? Api hitam selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Po Meng dan berkata sambil mencibir. Mengenai penyerahan diri kepada Tuan Kaisar Wu Yueming, Tuan Kaisar Wu Yueming pernah menyelamatkan hidupku saat itu. Aku tahu bagaimana membalas budiku kebaikan. Kali ini aku mengambil tindakan karena aku tidak tega melihatmu bertingkah seperti Kaisar Wu Yueming. Wilayah Dewasa Tengah 4. Dia hanya ingin membunuh orang dan menegakkan keadilan. Membela keadilan. Anda, anggota Kaisar Ming 5 Gunung, masuk ke kota Fengdu kami dan membunuh Kaisar Yama. Anda berani menuduh saya membunuh. Po Meng berteriak dengan marah, kesadarannya memperingatkan sekelilingnya sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mangkuk batu di tangannya sudah meledak lagi, bunuh. Ledakan. Mangkuk batu yang menakutkan itu seperti meteorit bintang, menghantam Kaisar Api Hitam dengan keras. Hahaha. Kaisar Api Hitam tertawa, berubah menjadi nyala api besar, dan dengan kuat menyelimuti mangkuk batu itu. Ledakan. Api besar dan mangkuk batu dengan cepat saling terkait, dan keduanya serasi. Void Fire, ini adalah api kelahiran Kaisar Api Hitam sebelum dia mencapai kesempurnaan. Ini juga merupakan api asli yang lahir antara langit dan bumi ketika dunia bawah dibuka. Sangat kuat sehingga merupakan harta karun tingkat atas, tentu saja tidak kalah dengan Po Meng di tangan. Mangkuk Meng Po harganya 1 sen. Po Meng sangat cemas. Yang paling dia khawatirkan bukanlah Kaisar Api Hitam, tapi Kaisar Bayangan yang bersembunyi di kegelapan. Dia selalu memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya dan tidak berani gegabah sedikit pun. Beraninya perhatianmu teralihkan saat melawan Kaisar ini. Ledakan. Kaisar Api Hitam marah di dalam hatinya dan menyerang dengan kekuatan. Api yang mengerikan itu jatuh seperti hujan meteor, membentuk ledakan yang mengerikan di dalam kehampaan. Api yang dapat membakar segalanya terus membakar kehampaan, memancarkan teror yang membuat jantung berdebar-debar. Niat membunuh tersebut membuat Po Meng mundur berulang kali. Dan pada saat Po Meng mundur, tertawa, dalam kehampaan yang tak berujung, suara memilukan yang menembus langit tiba-tiba terdengar, dan niat membunuh yang menakutkan melonjak. Seolah-olah benda tajam yang tak terlihat datang dari langit, dan sebelum menembus ke dalam tubuh Po Meng, Meng tertegun. Ibu sepengetahuan mertua. Ada sedikit rasa sakit, dan merinding yang tak ada habisnya melanda seluruh tubuh saya. Yang akan datang. Hati Meng Po terasa dingin dan dia sangat berkonsentrasi, dia berbalik dengan cepat, mengatupkan kedua tangannya. Dan air Meng Po yang menakutkan berkumpul dari telapak tangannya di beberapa titik dan tiba-tiba menyembur keluar, bertabrakan dengan angin jahat yang menakutkan. Dengan suara gemuruh, dua nafas yang menakutkan bertabrakan, dan benda gelap dan menyeramkan itu padam dalam sekejap, dan langsung terkikis menjadi ketiadaan oleh Meng Po Tang yang menakutkan. Itu tidak benar. Po Meng terkejut. Bagaimana serangan diam-diam Kaisar Bayangan bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Dia buru-buru berbalik dan meletakkan Meng Po Tang di depannya, tapi sudah terlambat. Dengan keras, jarum panjang hitam tajam yang tak terlihat menembus kekosongan. Dan diam-diam menembus pertahanan Meng Po Tang di depan Meng Po, membawa itu bersamanya.
Kekuatan putaran tajam pemecah. Udara menembus tubuh Pomeng. Pada saat kritis, Pomeng tiba-tiba berbalik ke samping dan menarik jarum panjang yang menusuk jiwanya ke lengan kirinya dengan keras. Lengan kiri Pomeng hancur di tempat dan berubah menjadi kabut darah hitam yang menghilang tertiup angin. Dan serangan jiwa dingin menyebar dengan cepat ke arah jiwanya melalui lukanya yang patah, menyebabkan jiwanya menjadi kaku dengan cepat dan melawan dengan keras. Hahaha, sudah selesai. Kaisar Api Hitam berseru dengan gembira. Dengan pukulan ini, lengan kiri Meng Po hancur dan dia sudah terluka parah. Dengan dia dan Kaisar Bayangan bergabung, tidak lagi sulit untuk membunuh lawan. Pada saat yang sama, Kaisar Api Hitam juga diam-diam ketakutan. Serangan sukses Kaisar Bayangan sebelumnya bukan karena dia sendiri. Jelas orang-orang dari klan Abais juga bertindak diam-diam, jika tidak, mereka tidak akan pernah menipu persepsi Pomeng. Lewat sini. Hal ini membuatnya iri dan waspada di dalam hatinya, jika dia juga memiliki kerja sama dengan anggota suku Abais di tubuhnya. Bukankah dia akan bisa berjalan menyamping di dunia bawah kecuali beberapa orang seperti 4 kaisar besar? Bunuh. Kaisar Bayangan berhasil dengan satu gerakan dan tidak memberikan kesempatan pada Pomeng untuk bereaksi. Saat Pomeng menahan serangan roh jarum yin miliknya, dia tiba-tiba menyerang Pomeng dan membunuhnya. Namun sebelum sampai di Pomeng, tiba-tiba dia merasakan sesuatu, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada sesaat keraguan di mata Kaisar Bayangan saat berikutnya, dia benar-benar menjatuhkan Pomeng, berbalik dengan enggan, dan dengan keras. Sosoknya langsung lolos ke dalam kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Hei Yan, aku serahkan Meng Po ini padamu, bunuh dia secepatnya. Di kejauhan, suara Kaisar Bayangan terdengar samar. Pada saat Kaisar Bayangan menyampaikan pesan itu, Kaisar Api Hitam sepertinya merasakan sesuatu, senyum di bibirnya membeku, dan kemarahan muncul di matanya. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi api hitam yang menakutkan. Boom, dia benar-benar membakar asal-usulnya sendiri. Dan api yang tak berujung melonjak ke arah Pomeng dan membakarnya hidup-hidup. Tapi sebelum apinya tiba, paksaan yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari langit yang tak berujung. Garis keturunan dari banyak pembudidaya hantu yang kuat di langit dan bumi yang tak berujung bergetar, dan teror besar berasal dari lubuk jiwa mereka, bersama dengan aura tertinggi yang samar. Itu menyebar ke tubuh dan pikiran, seolah-olah bencana besar akan datang. Itu. Banyak pembudidaya hantu yang kuat merasa gelisah, mengangkat kepala karena ketakutan, dan kulit kepala mereka tidak bisa menahan rasa mati rasa. Saya melihat tangan besar yang terangkat ke langit, memancarkan aura kehancuran tabu. Turun dari 9 langit dan langsung membombardir formasi yang mencakup ratusan juta mil di wilayah 5 pegunungan. Dengan keras, formasi penyegelan yang menakutkan itu sama rapuhnya dengan apapun di bawah tangan raksasa yang memegang langit, dan dengan mudah ditembus seperti kertas, kemudian. Tangan raksasa yang memegang langit itu memotong jarak yang tak berujung dan langsung menuju ke Kaisar Api Hitam. Api gelap yang berubah menjadi kehampaan. Di ujung tangan raksasa yang mengangkat langit, samar-samar terlihat sosok agung yang mencapai langit, memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya dan energi gelap keagungan misterius, luas, dan kuno. 10 istana neraka. Itu adalah 4 kaisar agung dari 10 istana neraka. Banyak penggarap hantu merasa seolah-olah mereka tercekik, dan jiwa serta hati mereka menderita pukulan yang tak ada habisnya. Kaisar Api Hitam bahkan lebih ketakutan dan marah, dan bergegas menuju Pomeng yang membeku. Dia tidak pernah menyangka Kaisar Neraka Istana ke-10 akan tiba begitu cepat. Rencana saat ini adalah membunuh Pomeng untuk menyelamatkan 5 pegunungan suci. Lord Hades menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi. Namun, sebelum api neraka kehampaan yang dia ubah dapat membungkus Pomeng, tangan raksasa yang memegang langit telah terbentang melintasi kehampaan yang tak berujung.
langsung meraih api kehampaan yang dia ubah menjadi telapak tangannya. Api hampa yang dapat membakar segala sesuatu di dunia dan memiliki reputasi besar di dunia bawah bergetar hebat di bawah tangan raksasa ini, tetapi seolah-olah itu bukan apa-apa. Dan dengan mudah dihancurkan oleh energi dunia bawah mengerikan yang terkandung di tangan raksasa itu. Api Void, yang panjangnya 100 kaki dan berisi api yang tak ada habisnya, langsung terjepit dan meledak di tempat dan pecah berkeping-keping dalam sekejap. Api berkobar dan menyebar ke dunia sekitar, berhamburan ke beberapa pembudidaya hantu yang kuat, yang sedang mengepung Meng Po di dekatnya. Tiba-tiba, jeritan mulai terdengar satu demi satu. Dalam sekejap mata, ratusan pembudidaya hantu yang kuat musnah menjadi abu di bawah api yang hancur, atau meninggalkan tumpukan mayat yang hangus dan dimutilasi yang jatuh ke dalam kehampaan. Para pembudidaya hantu kuat yang tersisa semuanya tampak ketakutan dan mundur dengan gila. Berbisik. Pada saat yang sama, api hitam legam yang memercik ke seluruh langit dengan cepat mengembun menjadi sosok di kejauhan. Kaisar api hitam yang malu memuntahkan darah dan mengangkat kepalanya ketakutan. Kaisar Agung. Po Meng akhirnya terbangun dan mendongak dengan wajah terkejut. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.